Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman, di sini di depan saya ada kulkas Polytron dan sekaligus saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua yang ada di kolom komentar. Kemarin itu masalahnya bukan kulkas Polytron ini tidak dingin, tapi masalahnya itu kenapa kulkas Polytron ini cepat tebal ya. Jadi pertanyaan seperti ini, Bang, saya punya kulkas Polytron satu pintu, kemudian 1 minggu untuk bunga esnya itu cepat tebal. Padahal untuk pengaturan suhu ya, untuk pengaturan suhu udah di angka 1. Nah, ini kulkas bengkel teman-teman ya. Jadi di tempat saya kerja. Jadi ini udah berapa hari ya? Ya lebih 2 minggu lebih ya. Bunga esnya hanya segini aja nih. Nah ini. Kemudian untuk pengaturan suhu saya kasih di nomor 2 ya. Ini untuk ketebalan bunga es nggak terlalu tebal ya. Nah ini saya akan coba jelaskan ya teman-teman semua. Dan ini saya akan coba matikan dulu untuk kulkasnya. Karena kalau misalkan saya menjelaskan dalam posisi terbuka seperti ini kurang bagus ya. Nanti menyebabkan kulkas ini malah mencair dan tidak dingin nantinya teman-teman ya. Oke, jadi ini udah saya matikan untuk kulkasnya. Kalian bisa simak nih. Jadi penyebab kulkas cepet tebal ya. Bentar, padahal ini nggak ada tutupnya teman-teman ya. Oke, ini penjelasannya ini teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kan ada yang namanya termostat ataupun pengaturan suhu teman-teman ya. Nah, ini pengaturan suhu, dimana untuk pengaturan suhu ini ketika suhu sudah mencapai suhu yang sudah kita tentukan, misal kita putar di angka 2, nanti suhu sudah mencapai di angka 2, otomatis mesin kompresor akan istirahat ataupun akan mati. Nah, sebaliknya seperti itu, ketika suhu kulkas ini udah mulai nggak dingin, nanti termostat ini memerintahkan mesin kompresor untuk hidup kembali. Jadi seperti itu, jadi nggak selalu hidup mesin kompresornya. Nah, apabila jika terjadi seperti pertanyaan teman-teman, kalian coba cek nih di sensor pengaturan suhunya ini. Nah, sensor pengaturan suhu ini. Ini sensor ini harus menempel ke bagian dinding freezernya, dinding yang ada di atas sini. Nah, rata-rata kan ada di bagian sini ya. Kemudian ada juga yang di sebagian sini. Kalau di bagian sebelah luar yang nggak terlalu nempel, ini biasanya disetting sensitif ya. Jadi seperti itu. Jadi meskipun nggak nempel, tapi dia sensitif terhadap dingin. Jadi bagi teman-teman semua yang mengalami bunga esnya cepet tebal, kalian bisa kembalikan seperti semula seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini nggak boleh copot ya. Ini nggak boleh lepas, nggak boleh copot. Karena ini sensor suhunya. Nah, seperti inilah. Setidaknya ya seperti ini. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, apabila untuk termostat ya atau sensor suhu ini lepas, maka mesin kompresor dia akan selalu hidup. Apalagi kalau misalkan teman-teman semua di fullin ya, maka mesin kompresor akan hidup. Nah, ini bisa juga menyebabkan kulkas cepat rusak, cepat tidak dingin. Karena kenapa? Karena mesin kompresor hidup terus teman-teman, nggak istirahat, nggak berhenti. Ibarat manusia suruh kerja terus ya capek lah, nanti akan sakit. Jadi seperti itu ya, logikanya sih seperti itu. Nah, kemudian selain dari termostat ataupun pengaturan suhu yang menyebabkan bunga es ini cepat tebal, ini bisa juga merusak ke bagian mesin kompresor. Nanti kalau hidup terus maka ada suara gemericik air di sini dan kulkasnya tidak dingin lagi. Ya. Sampai di sini paham teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya ini saya akan coba jelaskan masalah
yang sepele-sepele ya, yang apa ya, pengguna kulkas, khususnya untuk pengguna kulkas Polytron 1 pintu, ini dipastikan ya. Ini ketika kalian mau menutup pintu, ini pastikan harus tertutup rapat. Nah, harus tertutup rapat. Nah, dari karet ini harus tertutup rapat. Nah, apabila kedapatan kulkas kalian itu jika ditutup nggak rapat, itu sudah ada di video saya sebelumnya. Kalian bisa nonton. Karena kenapa? Karena ketika kulkas ini pintunya kebuka seperti ini, otomatis kulkas nggak bakalan bisa beku seperti ini. Nanti lama-kelamaan kulkas malah tidak ada bunga esnya, malah mencair semua. Nah, ini yang menyebabkan kulkas itu tidak dingin, teman-teman. Jadi banyak kasus-kasus yang saya temui sudah 3 tahun, 4 tahun ya. Rata-rata untuk kulkas Polytron dia sudah nggak bisa tertutup rapat lagi. Nah, jadi ada udara seperti ini. Kalau kita lihat dari bawah itu, ini maka suhu yang di dalam kulkas dia akan cepat keluar. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini saya juga jelaskan. Biasanya kan kalau kulkas itu kan ditaruh air ya, 1, 2, 3 di botol ya kan, banyak beban, maka otomatis di bagian di bagian sini nih, di bagian apa namanya bawah engsel ini kalah teman-teman. Jadi harus dikasih ring 2 atau 3, intinya secukupnya aja lah. Nah, kemudian yang di bagian sini ini harus naik, harus pas lah ibaratnya ya. Nah, ini harus pas supaya bisa naik. Kalau sudah naik, otomatis ini bisa tertutup kembali seperti ini. Nah, sebelum pemasangan nanti dikasih pelumas biar enak nutupnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang beranggapan itu karetnya, itu bukan, teman-teman ya. Itu bukan karetnya, melainkan di bagian ringnya ya kurang. Nah, sampai di sini ngerti ya teman-teman ya. Selain termostat itu udah saya kasih ilmunya juga, masalah-masalah kulkas Polytron 1 pintu yang cepet tebal ataupun kulkas Polytron 1 pintu yang tidak dingin. Jadi penyebabnya cuman itu aja sih sebenarnya ya. Jadi banyak orang tuh makainya ya sembarangan, teman-teman ya. Ini kulkas ini udah pernah saya buatkan kontennya ya. Jadi ini buat apa ya, di tempat saya ya. Kalau ada yang beli ya kita jual gitu aja, teman-teman. Ini udah berapa lama ya, ada kok kontennya. Ini udah saya flashing, udah saya isi frame juga. Saya flashing dan isi frame juga kayaknya ini ya. Dan alhamdulillah ini masih lumayan bagus tuh ya. Oke, jadi caranya seperti itu, teman-teman ya. Oke lah. Oke, ini udah nyala lagi, teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.